Selamat datang di Cahaya Cerita, tempat di mana kisah-kisah drama penuh makna dan inspirasi hadir untuk menemani hari-hari Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kilauan. Sore itu hujan turun deras membasahi kota kecil di pinggiran Jakarta. Jalanan basah, genangan air memantulkan cahaya lampu kendaraan yang berlalu lalang. Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti mendadak di pinggir jalan karena ban belakangnya pecah. Air hujan menetes dari bodi mobil yang berkilau, menciptakan kontras tajam dengan suasana kumuh di sekitarnya. Dari dalam mobil keluar seorang wanita muda berpayung. Langkahnya anggun namun tergesa. Dialah Alia Prameswari, CEO muda dari perusahaan otomotif raksasa, Prameswari Motors. Pakaian kerjanya masih rapi, blazer krem, sepatu hak tinggi, dan jam tangan mahal yang kini basah terkena hujan. Namun wajahnya tampak panik, bibirnya menggumam pelan. Ia memandangi ban mobilnya yang kempis dan hanya bisa menghela napas. Beberapa meter dari situ, di bawah atap seng bengkel tua, Rangga, seorang mekanik muda berwajah teduh, tengah membereskan perkakasnya. Hujan deras tak menghalanginya bekerja. Saat melihat mobil mewah berhenti di depan bengkel kecilnya, ia spontan mendekat, membawa kotak peralatan seadanya. Jas hujan yang ia kenakan sudah lusuh, dan tangannya penuh noda oli. "Perlu bantuan, Bu?" tanyanya sopan. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. Alia menatapnya sejenak. Dalam pikirannya, ia sempat ragu. Pria di hadapannya tampak sangat sederhana, jauh dari lingkungan profesional yang biasa ia temui. Tapi sorot mata Rangga jujur dan tenang. Ia akhirnya mengangguk pelan. "Ia tolong kalau bisa." Tanpa banyak bicara, Rangga mulai bekerja. Tangannya cekatan memutar baut dan mengganti ban cadangan. Gerakannya mantap, menunjukkan pengalaman dan ketekunan yang tak bisa dipelajari dari sekolah bisnis manapun. Alia memperhatikan diam-diam, kagum pada kesederhanaan dan ketulusan yang terpancar dari setiap gerakannya. Dalam waktu singkat, mobilnya kembali siap digunakan. Alia menatap Rangga, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih. Berapa ongkosnya?" tanyanya. Rangga hanya menggeleng. "Nggak usah, Bu. Cuma bantu orang kesusahan." Kalimat sederhana itu membuat Alia tertegun. Dalam dunia bisnisnya yang penuh kompetisi dan pamrih, kata tanpa imbalan nyaris tak pernah ia dengar. Saat mobilnya melaju pergi, hujan mulai reda, namun pikirannya masih tertinggal di bengkel kecil itu, dan di mata seorang mekanik miskin yang memandangnya tanpa takut, tanpa pura-pura. Hari itu, tanpa disadari, hujan bukan hanya mempertemukan dua dunia yang berbeda, tapi juga menumbuhkan benih kecil yang kelak disebut takdir. Beberapa hari setelah kejadian di tengah hujan itu, Alia kembali menyusuri jalan yang sama untuk menghadiri rapat di cabang perusahaannya. Langit cerah, tak ada tanda-tanda hujan. Ia bahkan sempat tersenyum melihat bayangan dirinya di kaca mobil, tenang dan berwibawa seperti biasa. Namun nasib berkata lain. Saat melewati tikungan yang sama, mesin mobilnya tiba-tiba bergetar keras, lalu mati total. "Tidak mungkin," gumamnya frustasi sambil menepuk setir. Ia menatap keluar jendela dan tak percaya. Papan nama, Bengkel Rangga Motor, terpampang hanya beberapa meter dari tempat mobilnya berhenti. Belum sempat ia keluar, sosok yang dikenalnya muncul dari arah bengkel. Dengan kaos abu-abu pudar dan celana kerja yang sudah belepotan oli, Rangga melangkah cepat menghampiri. Ia tersenyum lebar. "Kayaknya mobil ibu memang jodoh sama bengkel saya," ujarnya sambil terkekeh. Alia yang biasanya menjaga wibawa, kali ini tak kuasa menahan tawa kecil. "Atau mungkin saya yang jodoh sama mekaniknya," balasnya setengah bercanda, tapi matanya segera menghindar karena pipinya memanas. Rangga hanya tersenyum malu, lalu fokus pada mesin mobil. Ia membuka kap, memeriksa kabel dan filter bahan bakar dengan cekatan. Setiap gerakannya menunjukkan keahlian yang lahir dari pengalaman, bukan dari gelar akademik. Alia berdiri di sampingnya, memperhatikan dengan rasa kagum yang tumbuh diam-diam. "Saya sering lihat mekanik, tapi jarang yang seefisien ini," katanya tulus.
Rangga menoleh sekilas. Kalau kerja pakai hati, hasilnya nggak pernah asal, Bu. Beberapa menit kemudian, mesin mobil kembali hidup dengan suara halus. Alia tampak lega. Namun kali ini, bukan sekadar karena mobilnya berfungsi, tapi karena percakapan singkat itu terasa begitu hangat dan jujur. Sebelum pergi, Alia tiba-tiba berkata, "Rangga, kalau kau mau, aku bisa memberimu posisi teknisi di perusahaan kami. Gajinya jauh lebih besar daripada di sini." Rangga terdiam sesaat, lalu tersenyum tenang. "Terima kasih, Bu. Tapi saya lebih suka kotor di bengkel, daripada duduk di ruang ber-AC tapi kehilangan jati diri." Alia terpaku. Kata-kata itu menamparnya lembut, membuka sisi lain kehidupan yang tak pernah ia pikirkan, bahwa kebahagiaan tidak selalu diukur dengan uang atau jabatan. Saat mobilnya melaju menjauh, pikirannya sibuk bertanya-tanya, mengapa seorang pria sederhana bisa membuatnya merasa begitu kecil, tapi sekaligus begitu hidup? Hari itu, Alia mulai menyadari, bukan mobilnya yang terus rusak, tapi hatinya yang mulai bergerak. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang berbeda bagi Alia. Di tengah kesibukan rapat, laporan keuangan, dan tekanan investor, pikirannya sering melayang ke satu tempat, bengkel kecil di pinggiran kota, tempat seorang mekanik bernama Rangga bekerja dengan tangan kotor namun hati yang bersih. Ia mulai mencari alasan untuk datang ke sana. Kadang katanya mobil perlu dicek, kadang hanya ada suara aneh di mesin, padahal mobilnya baik-baik saja. Setiap kali Rangga tersenyum sambil menerima alasan itu, Alia tahu bahwa pemuda itu mengerti, tapi memilih berpura-pura tidak tahu. Bengkel itu jauh dari kata mewah. Atap sengnya bocor di beberapa sudut, dindingnya dipenuhi bekas oli, dan suara mesin tua bergemuruh setiap saat. Namun bagi Alia, tempat itu terasa hangat, lebih manusiawi daripada ruang rapat besar yang penuh topeng dan basa-basi. Di sela perbaikan, mereka sering berbincang tentang hidup, tentang perjuangan, bahkan tentang mimpi. "Dulu saya ingin punya bengkel besar sendiri," ujar Rangga suatu sore sambil mengelap tangannya. "Tapi setelah melihat banyak orang yang susah, saya cuma ingin punya bengkel yang bisa bantu orang tanpa harus mahal." Alia menatapnya, kagum. "Kalau semua orang sepertimu, mungkin dunia akan lebih adil." Ia lalu bercerita tentang hidupnya, betapa kerasnya dunia bisnis, bagaimana ia harus tampil sempurna setiap waktu, dan bagaimana kesuksesan kadang membuatnya kesepian. Rangga mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa menasihati, hanya hadir dengan tatapan yang tulus. Itu sesuatu yang tak pernah Alia dapatkan dari siapapun. Seiring waktu, keduanya mulai memahami bahwa mereka berasal dari dunia yang nyaris berlawanan. Alia hidup di antara gedung tinggi dan rapat strategi, sementara Rangga hidup di antara mesin tua dan keringat pekerja harian. Namun di tengah perbedaan itu, tumbuh sesuatu yang tak bisa dijelaskan, semacam rasa tenang yang muncul setiap kali mereka bersama. Suatu sore ketika matahari condong, Alia duduk di kursi plastik usang sambil menyeruput kopi buatan Rangga. "Lucu ya?" katanya sambil tersenyum. "Kita ini beda dunia, tapi aku merasa lebih hidup di sini." Rangga tertawa kecil. "Mungkin karena dunia yang ramai itu terlalu bising, sampai kau lupa bagaimana rasanya tenang." Ucapan itu membuat Alia diam lama. Ia memandang tangan Rangga yang kasar, penuh luka kerja, dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Mungkin justru dalam kesederhanaan seperti inilah, ia baru benar-benar belajar tentang arti menjadi manusia. Hari itu, udara terasa berat di bengkel Rangga. Bukan karena panas atau bau bensin, tapi karena kabar buruk yang beredar di antara para warga sekitar. Kawasan itu akan segera digusur untuk pembangunan kompleks bisnis milik Prameswari Group, perusahaan tempat Alia menjadi CEO. Rangga membaca spanduk pengumuman di depan jalan. Hatinya menegang. Nama perusahaan di sana jelas tak mungkin ia salah baca. Ia terdiam lama, menatap bengkel kecilnya yang selama ini menjadi rumah kedua baginya. Disinilah ia bekerja, bercanda, dan baru saja menemukan seseorang yang membuat hidupnya terasa berbeda. Tapi kini, semuanya akan lenyap. Ketika malam tiba, Alia datang seperti biasanya, mengendarai mobilnya dan tersenyum dari jendela. Namun kali ini,
Rangga tak menyambut dengan hangat. Ia hanya berdiri diam di depan bengkel. Kau tahu, Alia? Suaranya pelan tapi tajam. Tanah di sini akan digusur. Dan yang punya proyek, perusahaanmu. Alia tertegun. Seketika wajahnya pucat. Apa? Ia bergegas membuka ponsel, mencari data internal, dan memang benar. Proyek ekspansi yang disetujui Dewan Direksi mencakup area bengkel Rangga. Ia menatapnya dengan mata berkaca. Aku tidak tahu, Rangga. Aku sungguh tidak tahu. Rangga tersenyum pahit. Aku tahu. Aku juga tahu kau bukan orang jahat. Tapi dunia yang kamu pimpin itu gak peduli sama orang kecil seperti kami. Ia berkata dengan tenang, tapi nada suaranya mengandung luka yang dalam. Alia hanya bisa menunduk, merasa semua pencapaian yang ia banggakan kini terasa hampa. Malam itu, Alia tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit apartemennya sambil merenungi kata-kata Rangga. Pagi harinya, ia datang ke rapat Dewan Direksi. Suaranya tegas, pandangannya tajam. Batalkan proyek itu, katanya lantang. Para direktur saling berpandangan. Tapi, Bu Alia, proyek itu bernilai ratusan miliar. Investornya sudah. Tak semua keputusan harus diukur dengan laba, potong Alia dingin. Suasana ruangan mendadak hening. Ia tahu risikonya besar. Reputasinya, posisinya, bahkan karirnya bisa runtuh. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa melakukan hal yang benar, bukan sebagai CEO, melainkan sebagai manusia. Beberapa hari kemudian, Alia datang ke bengkel Rangga. Ia tersenyum pelan. Proyek itu dibatalkan. Rangga menatapnya lama, lalu tersenyum. Kali ini dengan mata yang sedikit basah. Terima kasih, Alia, katanya lirih. Di balik senyum mereka yang sederhana sore itu, tersembunyi rahasia besar. Cinta yang tumbuh bukan dari kata manis, tapi dari keberanian untuk saling berjuang melawan dunia masing-masing. Malam itu hujan turun deras, membasahi jalanan kota dan mengguyur atap rumah mewah milik Alia. Lampu-lampu taman berkelip samar di balik tirai air, dan suara petir sesekali menggema. Di tengah keheningan itu, bel rumahnya berbunyi keras. Alia yang baru saja menutup laptop terkejut. Siapa yang datang di malam seperti ini? Ketika ia membuka pintu, berdirilah Rangga, basah kuyup dari kepala hingga kaki. Jas hujannya menempel di tubuh, rambutnya meneteskan air, tapi mata itu menatapnya dengan campuran bingung dan getir. Aku tahu kau sudah membela bengkel kami, katanya pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. Tapi kenapa? Kenapa kau lakukan itu? Alia terdiam sejenak. Hujan menetes di ambang pintu, menciptakan ritme lembut di lantai marmer. Ia menarik napas panjang, lalu menatap Rangga dengan mata yang bergetar. Karena aku peduli padamu, Rangga, ucapnya lirih. Lebih dari yang seharusnya. Ucapan itu menggantung di udara, menembus suara hujan dan membuat dada Rangga sesak. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar kalimat seperti itu dari seorang wanita sekelas Alia, seorang CEO, seorang yang hidupnya jauh di atas langit yang tak mungkin ia capai. Rangga menunduk, mencoba menyembunyikan gejolak di dadanya. Jangan bilang begitu, katanya perlahan. Kalau aku mencintaimu, dunia akan menertawakanmu. Mereka akan bilang kau gila, mencintai mekanik miskin yang tak punya masa depan. Alia mendekat satu langkah, menatap wajahnya yang penuh keraguan. Biar saja dunia tertawa, jawabnya lembut namun tegas. Asal kau tidak pergi. Hujan semakin deras, tapi keheningan di antara mereka terasa lebih kuat dari suara petir manapun. Rangga menatap mata Alia, mata yang dulu terlihat sombong kini tampak rapuh, jujur, dan penuh keberanian. Ia ingin memeluknya, tapi tubuhnya kaku oleh rasa takut. Takut akan kenyataan, takut akan dunia yang tak berpihak. Namun saat Alia mengulurkan tangannya, jemari mereka bersentuhan, hangat, meski udara dingin menusuk. Di antara dua hati yang berbeda dunia itu, tak ada kata yang cukup untuk menjelaskan segalanya. Hanya kejujuran yang tersisa, cinta yang muncul dari luka, dan keberanian yang lahir dari keikhlasan. Malam itu,
Di bawah hujan yang tak kunjung reda, Alia dan Rangga sama-sama tahu, mereka telah melewati batas yang tak bisa kembali. Dunia mungkin akan menertawakan mereka, tapi hati mereka sudah saling mengenal, dan itu tak bisa dihapus oleh siapapun. Kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Hubungan yang semula hanya diketahui oleh beberapa orang dekat akhirnya bocor ke publik. Entah siapa yang pertama kali membocorkannya, tapi suatu pagi, wajah Alia terpampang di halaman depan media nasional dengan judul mencolok, CEO cantik jatuh cinta pada mekanik bengkel. Berita itu menyebar cepat. Dalam hitungan jam, media sosial dipenuhi komentar sinis dan gosip murahan. Para investor mulai mempertanyakan profesionalisme Alia, sementara Dewan Direksi menuntut klarifikasi. Saham Prameswari Motors anjlok tajam. Dunia yang dulu tunduk di bawah perintah Alia kini berbalik menudingnya. Di rumah, keluarganya pun tak kalah keras. Ayahnya, pengusaha senior yang selama ini menjadi teladan bagi Alia, menatapnya dengan kecewa. "Kau mempermalukan keluarga ini," katanya dingin. "Seorang CEO tidak boleh jatuh cinta pada orang sepertinya." Alia hanya diam, menahan air mata yang hampir pecah. Ia ingin menjelaskan bahwa Rangga bukan sekadar orang seperti itu. Tapi di mata dunia, cinta mereka memang tak masuk akal. Sementara itu, Rangga mendengar semua kabar itu dari televisi kecil di bengkel. Ia tahu, sejak saat itu, hidup Alia tak akan mudah. Malam itu, ia memandangi foto mereka berdua yang diam-diam ia simpan di dalam dompet, lalu menarik napas panjang. "Aku nggak boleh jadi beban buat dia," gumamnya pelan. Tanpa mengabari siapapun, Rangga memutuskan pergi ke kota lain. Ia menerima tawaran kerja dari bengkel kecil di luar Jawa, berharap dengan begitu nama Alia bisa kembali bersih. Ia meninggalkan semuanya, bengkel lamanya, teman-teman, bahkan harapan. Ketika Alia tahu Rangga menghilang, ia merasa separuh jiwanya ikut pergi. Malam demi malam ia habiskan di ruang kerjanya, memandangi jendela kantor yang menatap langit kota. Ia tetap bekerja dengan profesional, menyembunyikan luka di balik senyum dingin khas CEO. Namun setiap kali ia menatap logo perusahaannya, hatinya bergetar, karena di sanalah kisah mereka dimulai. Bulan berganti menjadi musim. Tak ada kabar, tak ada pesan. Tapi cinta itu tak pernah benar-benar padam. Di lubuk hatinya yang terdalam, Alia tahu, Rangga tidak pergi karena menyerah, melainkan karena mencintainya dengan cara yang paling berat, melepaskan. Dan di suatu tempat jauh di luar sana, di bengkel sederhana di bawah langit asing, Rangga masih memperbaiki mesin sambil sesekali menatap hujan, berharap suatu hari takdir akan mempertemukan mereka kembali. Setahun berlalu sejak kepergian Rangga, dan kehidupan Alia berubah banyak. Ia kini lebih tenang, lebih bijak. Meski di balik ketegasan seorang CEO, ada ruang kosong yang tak pernah terisi. Luka masa lalu perlahan ia ubah menjadi kekuatan. Ia membangun program sosial bertajuk Gerak Mesin Nusantara, sebuah inisiatif yang membantu bengkel-bengkel kecil di seluruh Indonesia agar bisa berkembang dengan pelatihan dan peralatan baru. Bagi sebagian orang, program itu hanyalah strategi citra perusahaan. Tapi bagi Alia, itu adalah caranya menebus janji yang dulu ia buat dalam diam, kepada seseorang yang mengajarinya arti kejujuran dan kerja keras. Suatu pagi, ia berangkat ke kota kecil di Jawa Tengah untuk menghadiri pameran otomotif lokal. Aula itu ramai oleh para mekanik, pengusaha kecil, dan siswa kejuruan. Alia berkeliling, berbincang dengan peserta, hingga langkahnya terhenti di satu sudut ruangan. Di sana, di bawah cahaya lampu kuning dan suara dengung mesin, berdiri sosok yang amat dikenalnya. Rangga. Ia mengenakan seragam kerja abu-abu, dengan tangan berlumur oli seperti dulu. Wajahnya sedikit lebih dewasa, tapi senyumnya tetap sama, hangat, jujur, dan menenangkan. Ia sedang memeriksa mesin mobil pameran dengan penuh konsentrasi, seakan dunia di sekitarnya tidak ada. Alia terpaku. Dunia seolah berhenti berputar. Suara orang-orang menghilang. Yang tersisa hanyalah degup jantung yang ia kenali. Ketika Rangga menoleh dan pandangan mereka bertemu, waktu seakan mundur setahun ke belakang, ke saat mereka berpisah tanpa kata.
Masih suka oli dan mesin? Tanya Alia lembut sambil tersenyum, berusaha menutupi gemetar di suaranya. Rangga meletakkan kunci Inggrisnya, lalu menatapnya dalam diam. Tatapan itu mengandung ribuan cerita yang tak pernah terucap. Lalu ia menjawab dengan suara tenang, tapi penuh perasaan. Dan masih suka kamu. Alia tertegun. Matanya basah oleh air mata yang tak bisa ditahan. Mereka berdiri di tengah keramaian. Namun rasanya hanya ada mereka berdua di dunia ini. Untuk sesaat, semua perbedaan, semua luka, semua masa lalu terasa menguap begitu saja. Yang tersisa hanyalah dua hati yang pernah saling kehilangan. Kini kembali menemukan satu sama lain. Di antara bau oli, suara mesin, dan cahaya hangat yang menandakan cinta ini belum selesai. Beberapa bulan setelah pertemuan yang menggetarkan hati itu, nama Alia Prameswari kembali bersinar di dunia bisnis. Namun kali ini bukan karena laba besar atau inovasi teknologi, melainkan karena program sosial otomotifnya yang sukses memberdayakan ribuan bengkel kecil di seluruh Indonesia. Dunia melihatnya sebagai sosok pemimpin baru, tegas, berani, dan berjiwa sosial. Tapi di balik semua itu, Alia tahu siapa yang menginspirasi perubahan itu. Rangga. Hari itu, di sebuah gedung konvensi besar di Jakarta, Alia berdiri di atas panggung megah dalam acara peluncuran proyek nasional Gerak Mesin Nusantara 2.0. Puluhan media hadir, ratusan tamu undangan bertepuk tangan, dan para pejabat memuji dedikasinya. Ia berbicara dengan lantang tentang kesetaraan, mimpi, dan bagaimana setiap tangan berminyak oli adalah bagian penting dari kemajuan negeri. Namun, menjelang akhir acara, nada suaranya berubah. Alia berhenti sejenak, menatap kerumunan di hadapannya. Di antara wajah-wajah itu, ia melihat sosok yang duduk sederhana di barisan belakang, memakai kemeja bersih tapi murah, senyumnya malu-malu. Rangga. Tanpa pikir panjang, Alia turun dari panggung. Semua kamera mengikuti langkahnya. Para tamu saling berbisik. Heran. Ia berjalan melewati barisan kursi, lalu berhenti tepat di depan Rangga. Senyum lembut menghiasi wajahnya. Dan tanpa ragu sedikit pun, ia berlutut di hadapan pria itu. Rangga, ucapnya dengan suara bergetar namun mantap. Mekanik yang membuatku percaya lagi pada cinta sederhana. Apa kau mau menikah denganku? Ruangan seketika sunyi. Tak ada yang berani bicara. Ratusan pasang mata terpaku pada mereka berdua. Rangga tampak terkejut. Bibirnya terbuka tanpa suara. Lalu perlahan, senyum muncul di wajahnya. Dan matanya mulai berkaca-kaca. Kalau aku menolak, katanya lirih, aku pasti bodoh. Sorak-sorai menggema, tepuk tangan membanjiri ruangan. Beberapa orang bahkan berdiri, terharu menyaksikan momen langka itu, ketika seorang wanita kuat menembus batas norma dan status demi cinta sejatinya. Alia bangkit, dan Rangga memeluknya erat di tengah keramaian. Kamera-kamera menangkap setiap detik. Namun bagi mereka berdua, dunia seolah berhenti. Yang ada hanyalah perasaan damai. Dua hati yang akhirnya bersatu, bukan karena harta, jabatan, atau gengsi, melainkan karena kejujuran dan keberanian untuk mencintai apa adanya. Dan ketika sorak-sorai mereda, Alia berbisik di telinga Rangga. Mulai sekarang, kita bangun hidup kita, dari cinta yang nyata, bukan dari cerita dongeng. Rangga tersenyum, memandang langit-langit gedung yang terang oleh sorot lampu. Selama kau di sampingku, aku tak butuh apapun lagi. Hari itu, dua dunia yang dulu terpisah akhirnya menjadi satu, bukan di atas kekuasaan, tapi di bawah langit cinta yang sederhana dan tulus.